Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Mesya, salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian ATR BPN. Pada hari ini saya akan mengerjakan salah satu tugas individu di tanggal 10 Januari 2026, yaitu membuat video mengenai contoh kasus atau role play, dan saat ini saya memilihnya untuk membuat video contoh kasus dari apa yang sudah saya jalani di kantor pertanahan Kabupaten Nabire selama 6 bulan ini. Dan salah satunya yaitu menghadiri sidang Verstek di Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire. Setelah surat didisposisi oleh Kepala Kantor, surat akan diserahkan kepada Kepala Seksi 5 dan juga akan ditentukan siapa yang akan atau harus menghadiri sidang tersebut, dipilih oleh Kepala Seksi dan dibuatkan surat tugas. Tentunya untuk staf yang ditunjuk akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire karena koordinasi tersebut berguna untuk kebanyakan sidang yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire, khususnya untuk sengketa tanah, itu selalu terlambat atau di reschedule. Biasanya di surat undangan yang dimasukkan ke dalam kantor itu pukul 8 atau jam 9 pagi, mereka reschedule tanpa pemberitahuan di pukul 14 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi kita staf biasanya akan mengonfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire untuk mengetahui schedule pasti dari pelaksanaan sidang tersebut. Nah, sidang Verstek tersebut pasti diikuti oleh penggugat dan juga tergugat, dan biasanya kita kantor pertanahan Kabupaten Nabire itu masuk di turut tergugat. Nah, apa nih output dari sidang tersebut? Biasanya jika sudah dilakukan beberapa kali sidang Versteknya, itu pengadilan akan memutuskan, dan jadi nanti produknya adalah surat keputusan dari Pengadilan Negeri. Tapi kalau untuk sidang pertama atau kedua dan ketiga, itu biasanya ada lanjutan sidang dan akan diberikan undangan kembali kepada kantor pertanahan Kabupaten Nabire, dan itu akan mengulang kembali kepada tahapan pertama tadi. Nah, untuk keterkaitan dari kasus tersebut dengan apa yang kita pelajari hari ini bersama dengan Ibu Nunung adalah di sini keterkaitan substansi masa pelatihannya dengan berorientasi pelayanan dan juga akuntabel, karena kita tadi udah belajar mengenai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Yang pertama, berorientasi pelayanan, menghadiri sidang tersebut, membawa surat tugas, dan pastinya juga pengadilan akan meminta ingin melihat ID card dari staf seksi 5 yang ditugaskan oleh Kepala Seksi, tentunya untuk memenuhi panggilan sidang sebagai turut tergugat, untuk melayani masyarakat yang menjadi penggugat ataupun tergugat. Melayani sepenuh hati dalam proses penyelesaian sengketa secara adil, cepat, dan pastinya maksimal. ASN tidak sekedar hanya menjalankan prosedur administrasi, tetapi juga hadir sebagai fasilitator yang profesional, netral, dan empatik. Sedangkan akuntabel, di sini akuntabilitas tercermin sejak awal proses tahapan administrasi. Ketika surat undangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire dengan alur kerja yang jelas, tertib administrasi, dan dapat tentunya dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, surat tugas resmi yang diterbitkan oleh Seksi 5 atas disposisi pimpinan. Hal ini juga mencerminkan bahwa setiap kehadiran dalam persidangan bukan atas inisiatif pribadi, namun berdasarkan perintah kedinasan yang sah, sehingga pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi. Tentunya untuk output atau hasil dari pelaksanaan tugas ASN dalam menghadiri sidang yang dapat dibuktikan dengan dokumen resmi, itu juga merupakan bentuk akuntabel dari seorang ASN. Dengan adanya eviden, tentunya report untuk dilaporkan, kegiatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban kedinasan, namun juga menunjukkan transparansi, tanggung jawab, dan integritas dalam pelaksanaan tugas yang merupakan wujud nyata penerapan ASN yang akuntabel sesuai dengan core values berakhlak. Nah, apakah kasus tersebut dan bagaimana kita memberikan penilaian dalam core values berakhlak itu sudah sesuai dengan visi misi dari Kementerian ATR BPN. Nah, kegiatan tersebut merupakan wujud penerapan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel pada core values ASN berakhlak yang berkontribusi langsung terhadap terwujudnya visi Kementerian ATR BPN dalam memberikan kepastian hukum, hak atas tanah,
dan pelayanan pertanahan yang profesional serta terpercaya. Dengan demikian, tentunya kegiatan ini tidak hanya mendukung penyelesaian sengketa secara adil dan juga transparan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kantor pertanahan dan ATR BPN sebagai institusi penyelenggara pelayanan pertanahan yang berintegritas. Nah, bagaimana nih penguatan nilai organisasi pada kegiatan ini atau kasus ini? Kegiatan ini merupakan bentuk penguatan nilai organisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, dalam mewujudkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan juga akuntabel. Dan melalui kegiatan ini, nilai profesionalisme, integritas, dan kepastian hukum pertanahan semakin diperkuat sehingga mendukung visi dan juga misi ATR BPN dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, terpercaya, dan berkeadilan bagi masyarakat. Tentunya seperti yang kita lihat setiap hari di kantor ATR BPN atau pembuatan surat, di bawahnya pasti ada melayani, profesional, dan terpercaya. Oke, itulah dia ATR BPN. Oke, demikian video Learning Journal pada hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Senin, karena hari Senin kita akan melanjutkan Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.